Wali Kota Medan Bobi Nasution akan siapkan solusi untuk memperbaiki Medan Zoo yang kondisinya kini memprihatinkan. Dalam keterangannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan umum daerah atau PUD pembangunan yang menangani Medan Zoo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bobi menegaskan bahwa PUD pembangunan bukan hanya membawahi Medan Zoo saja, melainkan juga membawahi beberapa unit usaha lainnya. Wali Kota Medan itu mengatakan dari 5 unit usaha di bawah naungan PUD pembangunan, terdapat 1 unit usaha yang profitnya dapat membantu Medan Zoo. Unit usaha tersebut pun diminta untuk membantu pakan satwa dan gaji pegawai. Medan Zoo itu di bawah BUMD, PUD Pembangunan. Itu dia membawahi bukan hanya Medan Zoo, tapi ada beberapa unit usaha yang lain. Yang kita lihat memang dari beberapa unit usaha hanya 1 unit usaha yang profitnya bisa menutupi dari kegiatan usaha yang lain. Nah, ini yang kita sampaikan dari profit itu harus diutamakan. Pertama adalah karena kita punya satwa di situ, balik lagi ke Medan Zoo. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami Rudianto Saraginapitu, Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore Mas. Baik Pak Rudi, ini dalam jangka 2 bulan kasus kematian 3 harimau terjadi di Medan Zoo. Ini BKSDA menilai pengelolaan satwa di Medan Zoo ini apakah sudah memenuhi standar pengelolaan lembaga konservasi atau seperti apa? Kalau berdasarkan penilaiannya tentu belum ya Mas. Ada tim yang turun, tim independen yang dibentuk oleh Dirjen KSDA dan harus banyak melakukan perbaikan-perbaikan. Dan itu sudah kita sampaikan kepada pengelola Medan Zoo. Baik, apa saja yang perlu diperbaiki, Pak? Itu ada beberapa item ya, yang jelas ya kita lebih kepada welfare ya, terkait ada pengelolaan sumber daya satwanya, fasilitas untuk satwanya, kesehatan satwanya, termasuk pakannya, dan secara keseluruhan infrastruktur di banyak di Medan Zoo-nya juga. Baik, tapi apakah BKSDA juga sudah bertemu dengan pihak manajemen zoo terkait hal ini dan kira-kira apa hasil temuannya, Pak? Kalau kita udah beberapa kali pertemuan, kita juga sudah report, meminta kira-kira bagaimana perkembangan dan di mana penanganan Medan Zoo. Makanya kalau kita bilang kita evaluasi pertama itu di Februari 2023, terus kita kasih surat perbaikan kepada Medan Zoo, terus kita kasih waktu pada waktu Februari itu 6 bulan, dan sesudah itu kita panggil November 2023 terkait dengan surat kita di Februari 2023 yang kita kasih 6 bulan. Medan Zoo-nya juga menyampaikan banyak kendala, dan sesudah di November, at least sampai hari ini kita langsung turun ikut bersama-sama pengelola membantu memberesinya. Jadi selain daripada kita kasih arahan berupa surat perbaikan, kita juga langsung ikut mendampinginya, termasuk melihat secara komprehensif kondisi Medan Zoo-nya. Dari situ memang pihak Medan Zoo seperti yang sudah banyak di media menyampaikan beberapa keluhan finansial lah, yang lain dan lain-lain. Baik, sebenarnya Pak, perbaikan yang paling urgent yang harus dilakukan oleh pengelola Medan Zoo saat ini apa? Yang paling kita kalau kami tidak masuk kepada keseluruhan manajemennya lah, terserah dalam hal bisnisnya juga, kami kepada hanya satwanya. Kalau ditanya apa yang urgen untuk di kami, yang kami itu ya disejahterakan satwanya. Dan oleh karenanya ketika kawan-kawan Medan Zoo terkendala atau ada problemnya, ya kami concern di satwanya, ya KSHK langsung turun bersama PKBSI, bersama Perhimpunan Dokter Indonesia, bersama kawan-kawan kebun binatang lain dan NGO, ya langsung membantu apa yang kami bisa bantu. Seperti yang sudah saya sampaikan, kami dalam posisi mengambilnya itu dalam 4 peran. Satu itu dalam hal sumber daya manusianya, kami memberikan bersama PKBSI itu memberikan bantuan keeper. Keeper ini orang-orang yang ahli menangani satwa ya. Jadi kita kasih di sana, udah ada kita tugaskan bersama PKBSI itu 4 orang keeper membantu Medan Zoo.
Dan itu full seluruh operasional kiber itu ditanggung oleh PKBSI. Kemudian kita kasih juga bantuan pakan dari perkumpulan dokter hewan, dan PKBSI juga memberikan bantuan obat-obatan, dan kita juga memberikan dokter, seperti hari ini juga dokter kita di sana turun 2 yang selalu monitoring, mengawasi. Kemudian kita juga memberikan pendampingan ahli. Jadi kita juga mengajak pengelola kebun binatang daerah lain untuk memberikan advice. Itu untuk sumber daya manusia. Terus yang tadi untuk kesatuannya, kita juga memberikan seperti tadi bantuan-bantuan penanganan satuannya, termasuk beberapa satuannya itu seperti kita kasih obat, kita kasih treatment. Dan yang terakhir, beberapa hari ini kita juga memperbaiki beberapa kandang harimau untuk meningkatkan kesehatan, menjaga mereka lebih baik. Gitu. Baik, dari hasil kunjungan BKSDA dan juga tim dokter ke Medan Zoo ini Pak, selain yang cukup parah tentu saja sudah ada harimau yang meninggal 3 ekor di sana. Nah, yang paling parah lagi hewan apa Pak? Seperti apa kondisi hewan-hewan sebenarnya di sana? Apakah juga masih sehat atau sudah banyak juga yang mulai kritis? Kalau secara keseluruhan beberapa satwa itu ada problem ya, tapi kan namanya makhluk hidup pasti ada sakit perut, sakit apa gitu ya. Dan makanya kita langsung turunkan tim dokter untuk meningkatkan kesehatannya. Kalau kita berkaca dari scoring yang disampaikan oleh tim dokter ke kami, jadi untuk harimau itu scoringnya itu antara 2,5 sampai ke 3, dan ada beberapa satwa yang kurang dari 2,5, jadi body scoring index-nya itu ya, BCS itu. Ya, kalau 3 itu ideal. Kalau lebih dari 3 itu dia obesitas ya. Kalau 3,5 ke atas itu obesitas. 2,5 ke bawah itu kurus gitu ya. Nah itu beberapa masih dalam posisi 2,5 ke 3. Baik. Nah ini sejumlah langkah juga sudah mulai dilakukan pemerintah Kota Medan yang juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, utamanya PUD Pembangunan. Harapannya Pak seperti apa ini kepada pengelola Medan Zoo dan juga pemerintah Kota Medan? Terima kasih Mas. Yang pertama itu harapan kami memang bagaimana kebun binatang Medan ini sebagai suatu lembaga konservasi untuk edukasi masyarakat berfungsi memang untuk edukasi masyarakat. Dulu Medan Zoo ini salah satu kebun binatang Medan ini salah satu LK yang berhasil untuk breeding harimau. Ya sudah sampai 3 kali memberikan regenerasi harimau. Kita harapkan juga kebanggaan yang dulu, keberhasilan dulu kembali lagi mengharapkan nama Medan Zoo sebagai pusat untuk breeding satwa-satwa yang ada di khas Sumatera Utara. Gitu ya. Jadi kita memang berharap ada perbaikan secara keseluruhan di Medan Zoo ini, whatever lah ya, dari mana apanya, kita mungkin lebih serahkan itu ke pengelola, tapi ada perbaikan bukan hanya simptom, tapi memang secara komprehensif keseluruhan untuk jangka panjang dari Medan Zoo. Itu sih Mas. Baik, kita harapkan semoga manajemen semakin baik sehingga tidak ada lagi hewan yang tewas di sana. Terima kasih Pak Rudianto Saraginapitu, Kepala BKSDA Sumatera Utara telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak.